Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan semoga Ananda selalu semangat menjalani proses belajar mengajarnya walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Baik Ananda semuanya, kita telah melewati dua kerajaan yang pernah berkuasa di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Dan selanjutnya materi kita yaitu Renaissance, Merkantilisme, dan Reformasi Gereja. Yang pertama, Renaissance. Latar belakang Renaissance. Kelahiran Renaissance di Italia sebagai akibat maju pesatnya perdagangan dan pelayaran di perairan Laut Tengah, terutama setelah berakhirnya Perang Salib. Menjelang akhir Perang Salib, sebelum dan setelah tahun 1291, barang-barang dari timur diminati di pasaran Italia dan Eropa, baik tenunan, makanan, rempah-rempah, perabotan rumah tangga, dan lainnya, sehingga impor produk Asia meningkat dan kota-kota dagang di Italia menjadi ramai. Dengan ramainya perdagangan banyak memberikan keuntungan kepada pedagang, melahirkan kaum borjuis kapitalis, di mana mereka sebagai masyarakat kota yang kaya juga pemilik modal besar. Lalu kepemilikan uang dan kekayaan kaum kapitalis membuat mereka mampu membiayai penterjemahan ilmu pengetahuan, penampungan para seniman untuk berkarya. Jadi Ananda semua, adapun latar belakang Renaissance ini yaitu di atau Eropa. Renaissance memunculkan ajaran yang bercirikat individualisme, yakni faham yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Kemudian sekularisme, yakni faham di mana sikap mengutamakan keduniawian dan menolak keungkungan gereja. Selanjutnya skeptisisme, yakni tidak mudah percaya apa yang dilontarkan atau perkataan orang lain tanpa pembuktian yang konkret dan masuk akal. Kemudian materialisme, yakni faham yang mengutamakan masalah-masalah kebendaan sebagai alat pemuas nafsu dalam kehidupan. Kemudian rasionalisme, yakni segala sesuatu itu harus ditimbang menurut akal sehat. Selanjutnya klasisisme, yakni sikap meniru atau memuji sesuatu yang berasal dari kebudayaan klasik atau Yunani dan Romawi kuno. Baik Anda semuanya, masuk kita ke soal nomor 1. Jelaskan seperti apa perang yang terjadi pada masa Renaissance, dan kemudian sebutkan contoh-contoh dari ajaran yang ada di Renaissance. Baik Ananda semuanya, kita masuk ke 2, Reformasi Gereja. Reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi gereja yang menyimpang. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi merupakan sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa atau bahasa ilmiahnya atau bahasa agama mereka indulgensia. Jadi Ananda semuanya, dulu reform gereja ini lurus gitu, tapi setelah terjadi ketimpa-timpa maka digerakkan oleh masyarakat Katolik
sehingga adanya reformasi gereja tersebut. Selanjutnya, apa latar belakang lahirnya reformasi gereja ini? Yang pertama, banyak praktik KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian paus berperilaku amoral. Yang ketiga, penjualan surat-surat pengampunan dosa. Yang keempat, adanya penyimpangan terhadap acara sakramen, suci atau situs pemujaan. Kemudian, adapun tokoh-tokoh reformasi gereja ada 4 orang. Yang pertama, Martin Ulrich Zwingli. Yang ketiga, John Calvin. Yang keempat, John Wycliffe. Baik Anda semuanya, adapun dampak reformasi gereja. Yang pertama, reformasi ini memunculkan negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma, menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak-hak kepolitik dan kebebasan individu. Kedua, reformasi mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Katolikisme, atau dalam kurung Jerman Utara dan negara Skandinavia, Swedia dan Norwegia menganut Lutheranisme, Skotlandia, Belanda, Switzerland dan Prancis menganut Calvinisme, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolikisme. Baik Anda semuanya, masuk tugas 2. Jelaskan apa saja dampak-dampak reformasi gereja selain dari yang telah Bapak jelaskan. Masuk ke 3, merkantilisme. Sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan mengumpulkan cadangan emas, peroleh neraca perdagangan positif, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Apa ciri-ciri merkantilisme ini? Negara satu-satunya penguasaan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, merkantilisme ini terbagi atas 2 negara ataupun 3 negara. Pertama, Prancis. Adanya paham kolbertisme, melarang impor barang yang dihasilkan negeri sendiri dan melarang ekspor barang yang dibutuhkan dalam negeri. 2, Inggris. Paham Cromwell mengeluarkan undang-undang Peci dan Acts of Navigation, akhirnya melahirkan namanya teori ekonomi, yaitu kapitalisme. Jadi adapun melatar belakangi kapitalisme ini adanya merkantilisme. Baik Anda semuanya, masuk kita tugas 3. Jelaskan undang-undang yang ada pada merkantilisme itu terkhusus negara Inggris. Silakan Anda jelaskan undang-undangnya. Mungkin itu saja materi kita hari ini Anda semuanya. Semoga Anda semuanya bisa menjawab dari 3 soal tersebut. Kemudian Anda memahami atas apa yang telah Bapak jelaskan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.